Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke yang pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.200, terkoreksi 1,8%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini belum dibuka. Ya, transaksi asing, langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI, volumenya besar. Rebound besok. Ya, peluang besar sih rebound. Kalau menurut saya. Dan ini gambaran saya waktu itu, dia akan mantul dari 5.200 itu bisa jauh arahnya ke 5.400, 5.500. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi kalau skenario-nya ternyata dia turun lagi besok, nggak jauh turunannya. Yang 4.800 tuh lah. Paling turun 5%an lagi udah aman. Tuh 6% lah maksimal. Udah ini sinyal-sinyal bottom lah. BB ini keterlaluan sih menurut saya kalau sampai jebol 4.800. Kalaupun jebol 5.000 itu kayaknya kecil. Untuk tren jangka pendeknya lebih berpeluang. Mudah-mudahan ISG bisa kembali rebound. Kalau ISG sideways, BBNI itu ada peluang kembali rebound menguji 5.400, 5.500-nya. Itu aja ya. Jadi ada yang kembali harga sekarang nggak masalah, beli aja kumpulin. Kalaupun nggak dapat profit simpan aja. Kalau bisa dapat profit 5% seminggu ke depan atau 3 hari ke depan, bungkus dulu. Nanti koreksi beli lagi. Gitu-gitu aja ya. Untuk BBNI langsung saja ke selanjutnya ada BMRI yang ditutup di harga 6.625. Terkoreksi 2,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya BMRI sedikit memang ada distribusi, tapi nggak besar. Jadi nggak masalah. Coba BBNI tadi ya. Tadi BBNI kan belum. Nah, BBNI itu malah ada yang akum. Bapak Ibu perhatikan yang beli BBNI di harga bawah itu broker-broker asing BK, RX, YUBB. Dan ya oke, untuk BBNI juga. Tapi langsung saja ke BMRI ya, karena BBNI tadi sudah analisanya potensi rebound dan wah ini juga mantul ya. Wah saya nggak perhatikan nih, karena saya tadi perhatikan saham-saham komoditas ya. Dan memang kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader, itu sudah saya infokan dari kemarin kalau Big Bang koreksi 3% ke bawah beli. BMRI ini tadi koreksinya sampai berapa? 5%, 6%, 7% ya. Dan ya udah floating profit. Kalau Bapak Ibu ada yang beli ini mungkin ada yang floating profit atau yang masih BEP. Kalau beli di minus 3%, besok potensi besar profit. Ya, kalau menurut saya besok ISG potensi rebound. Mudah-mudahan Big Bang sektornya rebound besok ya. Kita lihat aja BMRI. BMRI kemana arahnya? 6.800, 6.900 tuh ada peluang 3 hari ke depan. Teknik rebound dulu baru koreksi. Kalau menurut saya, kemungkinan besar juga BMRI sebelum dia rally lagi, sideways dulu. Mungkin di area ini. 6.900 sampai 6.200 nih. Jadi kalau dia 3 hari ke depan naik, nutup gap, ada potensi habis itu minggu depan koreksi lagi. Sideways di area ini. Ya, 6.200 support dan resistennya 6.900, 7.000 itu. Untuk BMRI. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada yang turun tadi, dia sempat turun 7%. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi udah makan keterlaluan. Kalau dia turun sampai 7% gak dimakan. Sekelas BMRI itu sikat. Kalau Bapak Ibu ada tadi itu floating profit udah lumayan tuh ya. 3% udah lumayan bungkus. Kalaupun masih hold aja besok. Mudah-mudahan bisa jualan di area 6.800an. Untuk BMRI. Ya seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.350. Ini yang terkoreksi cukup dalam 5,3%. Dan kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell setengah triliun, 664 miliar. Kalau di broker sebenarnya BBRI di distribusi masih besar buangan, tapi mulai ditampungi oleh JPYU. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan rebound. Karena Bapak Ibu perhatikan di chartnya nih, saya pakai EMA 200 ya. Dia itu jebol EMA 200-nya. Memang gambaran saya kalau dia gagal menembus 5.700, 5.800 pola deadline, jadi sedikit lagi lah turunnya. Dari peaknya 6.400 all time high-nya udah turun. Itu udah keterlaluan turunnya, sedikit lagi. Kalau menurut saya nggak jauh, 5.100 itu aja. 20% turunannya itu dalam loh.
udah kesempatan buyback atau beli atau kumpulin atau average down. Sabar tunggu, potensi besar tetap rebound lagi nih untuk BBRI ya. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah pakai stop loss pun nggak masalah. Tapi kalau yang suka stop loss nanti buyback di bawah, ya silahkan, nggak salah juga seperti itu ya. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Gimana untuk besok? Kalau menurut saya besok bisa turun sedikit terus rebound. Ada candle hijau, mudah-mudahan untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.475, terkoreksi 3,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya BBCA di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, BBCA baru mantul ya. Rebound dia besok. Ya, potensi besar tetap rebound. Ini dia lihat teknika rebound, pola dead cat bond-nya dalam satu hari langsung ya. Karena rupiah tembus 16.300. Wajar kalau ke trigger saham-saham finance ya, terutama bank-bank besar. Dan jadi seperti itu untuk BBCA. Besok rebound nggak? Ada potensi tetap rebound. Tapi tinggi enggaknya kita nggak tahu. Ya kalau dikasih 2% 3% tuh lumayan lah besok. Harusnya sih dijaga EMA 200-nya 9.200. Ya kalau misalnya jebol kemana arahnya kalau nggak mau pakai stop loss? First down aja di 8.700. Nggak dalam lagi kok. Arah BBCA paling false break koreksi nggak jauh. 8.800. Itu untuk BBCA. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.400, terkoreksi 6,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya BBTN ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya BBTN. Waduh, BBTN sih kalau jebol lagi melorot cukup dalam. Tapi besok bisa ada tendensi rebound. Target reboundnya 1.430, 1.440. Kalau menurut saya, kalaupun turun cukup dalam, bisa 6%-an. Ke 1.300, tapi itu maksimal turunnya menurut saya tahun ini 3 bulan atau sampai akhir tahun lah. Kemungkinan besar nanti koreksinya bottomnya itu IHSG pas koreksi mungkin 3 minggu ke depan atau ya maksimal awal Mei ya. Kemungkinan besar menurut saya BBTN 1.280 itu maksimal turunannya. Jadi kalau nyangkut di pucuk ada nggak yang beli di 1.600? Pasti ada. Ada yang nyangkut ada. Tinggal average down aja. Bisa di 1.400, average down nanti sekali lagi di 1.300-an. Kayak gitu aja kalau berminat untuk BBTN. Ya, besok gimana? Ada potensi rebound tapi terbatas. Kalau sektor finance rebound besok, BBTN rebound. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba rebound pekat, hijau pekat kan bisa aja. Nih, pokoknya lihat aja besok dulu untuk BBTN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.740, terkoreksi 1,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikannya BDMN sedikit lagi lah turunannya. Nggak jauh lagi kok. Mungkin ya 4% lagi udah kumpulin aja dulu untuk BDMN. Kalau yang sudah dapat profit, sabar tunggu aja. Nanti tinggal average down di area 2.700 atau 2.650. Itu aja. Kemungkinan besar nggak dalam lagi turunannya. 4% aja maksimal. 2.600-an itu untuk BDMN. Ya, seperti itu aja. Besok gimana? Ada potensi bisa rebound, tapi terbatas. Kecuali ESG tiba-tiba hijau pekat tembus 7.300 ya bisa aja cukup tinggi naiknya. Tapi kalau biasa aja ada potensi rebound besok mungkin 2%, 3%. Tapi disclaimer ya untuk BDMN. Langsung saja ke selanjutnya ada Arto yang cukup dalam, terkoreksi 9,09% ke harga 2.300. Kalau dilihat data transaksi asing malah net buy. Kalau di box resminya Arto biasa aja nih, memang ada distribusi, tapi biasa aja ada yang nampung. Besok bisa rebound nih Arto, perhatikan ya. Tapi disclaimer. Langsung saja ke teknikannya, Arto sempat rebound nih, dia dari 2.200 ya lumayan ya. Kalau Bapak Ibu ada perhatikan tuh dapat 3% hari ini tuh. Gak usah pas-pas 2.200 lah. 2.230 aja ke harga sekarang 70 poin kan 3% tuh. Dan ya benar dia mantul dari 2.300 2.400. Jadi kondisi sekarang untuk Arto, kalau saya Arto lebih ke wait and see. Besok bisa rebound ya. Pokoknya supportnya 2.000. Kalaupun nggak mau pakai stop loss, tapi ini disclaimer ya, high risk karena ini bank digital, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya harusnya nggak jebol 2.000 harusnya untuk Arto ya. Tahun ini kemungkinan besar bottomnya 2.000 dan siap swing atas. Kemungkinan besar juga nggak nyampe 2.000. 2.100 bisa rebound. Udah tunggu aja momentumnya. Dan ini ada potensi pola kalau nggak pattern flag
cup and handle atau imported head and shoulder. Tapi tetap konfirmasinya neckline-nya nanti 3.500 3.600 ditembus. Kita nggak tahu kapan, siap-siap uptrend. Ini lebih condong memang ke pola imported head and shoulder untuk Arto ya. Jadi yang nyangkut di atas kalau sabar ya sabar, tunggu aja. Itu Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1165, terkoreksi 5,66%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikannya BTPS. Waduh, turun dikit lagi lah. BTPS 1100. Dikit lagi. Mungkin sekitar 5% lagi dia turun. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk BTPS, kalau menurut saya BTPS kecil kemungkinan kalau jebol 1.100-1.100-nya. Jadi itu maksimal turunnya mudah-mudahan tahun ini. Bottomnya untuk BTPS. Seperti itu aja untuk BTPS. Kalau sekarang lebih ke wait and see. Kalau mau nawar di 1100. Buy on support, buy on weakness di 1100. Kalau teknik rebound bisa bungkus dulu. Karena belum saatnya reversal. Jadi cuan bungkus aja saat ini untuk BTPS. Karena kalau BTPS mau memang naik, dia akan sideways dulu. Baru rebound. Kecil kemungkinan kalau V-shape cepet naiknya. Untuk BTPS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikannya NISP. Tunggu lagi di bawah sedikit lagi ya, 1250. Kalau menurut saya tunggu di 1250. Potensi rebound. Atau sekalian tunggu di 1200 saja. Kalau ke 1160 enggak, nih gambar ulang aja ya. Gambarannya sekarang update-nya ya 1200 support kuatnya EMA 200-nya bisa tahun ini 6 bulan ke depan ya. Jadi kalau 1 bulan ke depan koreksi nggak dalam lagi 1190 atau 1200 itu kemungkinan besar swing low dan siap-siap kembali uptrend. Itu untuk NISP seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 2020 terkoreksi 3,8%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibongkar semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BNGA. Kalau BNGA kemungkinan sih bisa jebol 2000. Mungkin dia besok rebound bisa. Teknik rebound biasa. Terus pola dead cat bond. Kalau saya tunggu BNGA di 1900. Atau cicil-cicil lah kalau Bapak Ibu mau ya. Karena BNGA tahun ini potensi besar tetap akan all time high lagi. Atau menembus high-nya 2200 tahun ini ya. Menurut saya peluang besar. Kalau tren jangka pendeknya mungkin besok teknik rebound biasa. Setelah itu bisa koreksi lagi. Seperti itu aja ya. Maksimal BNGA 1800. Ya ini sudah gambaran bisa Bapak Ibu 2 kali average down aja. Kalau misalnya ada kebeli di harga 2000 nih gagal rebound, Bapak Ibu bisa average down di 1900 dan 1800. Udah habis itu diemin aja. Harusnya sih bisa profit. Setahun ke depan simpan aja ya, simpan aja sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli dan hold di tangan masing-masing. Kalau bisa langsung baca juga fundamentalnya, belajar dikit-dikit lah biar Bapak Ibu juga yakin megang sahamnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Maya yang ditutup menguat 2,45% ke harga 334. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Maya diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya Maya bagus ya, rebound. Tapi rebound biasa. Besok naik paling 340. Tapi kita lihatlah 340 tembus gak? Kalau tembus agak jauh nih bisa naiknya 3 hari ke depan atau seminggu ke depan. Tapi masih sama kemungkinan Maya, apalagi kondisi ISG yang kemungkinan masih bisa koreksi. Maya itu maksimal sideways. Kalaupun turun nggak jauh, paling 250. Tapi manfaatin cuan bungkus. Kalau Bapak Ibu ada beli di area 300, 330 ini kan harusnya sudah profit. Kalau naik lagi ya pasang trailing stop. Pokoknya kemungkinan besar Maya sideways dulu sebelum naik. Akan tembus 400 nggak tahun ini? Tembus 400 tahun ini. Tinggal tunggu waktu. Ya, lihat aja nanti. Itu untuk Maya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneter dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.